Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini masih berbentuk somasi atau penyampaian khusus kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati. Koreksi yang akan sampaikan terkait dengan bukan permohonan, ini adalah sebuah penyampaian. Saya kira pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo di SD 3 Sivitas PNS di Tambak Romo membutuhkan suatu penyadaran atau pembinaan dan sentuhan moral, karakter building, dan kesadaran bersama yang secara simultan dikonvergensi atau disinergikan. Sebab selama ini pengaruh negatif daripada pergaulan jabatan yang berdampak pada hancurnya rumah tangga saya, yaitu saudara IWW, adalah suatu contoh yang buruk, di mana ada seorang guru atau seorang istri yang tidak memiliki kesadaran untuk berbagi dengan suaminya dan dengan sengaja melepaskan tanggung jawabnya dengan seenaknya sendiri. Jadi saya hanya membantu untuk mengajak dan mengingatkan, sekalipun ini bukan kapasitas saya karena sudah ada perceraian sebelumnya dan sesudahnya. Setidaknya di dalam pertemanan ini tidak perlu intervensi yang terlalu dalam di dalam rumah tangga atau manajemen rumah tangga yang sedemikian kompleks. Kita marilah membangun opini yang baik, membangun pola kerjasama dan berpikir yang positif. Mari kita membagi waktu untuk menyeimbangkan diri, apakah hal ini bisa dikomunikasikan baik-baik dan solusi yang baik, apakah tidak bisa berkomunikasi dengan cara yang seksama dan dengan cara yang beradab, sehingga kita bersama-sama di dalam menghadapi kasus ini bisa menghadapi dengan kepala dingin dan tidak dengan cara yang berlarut-larut, sehingga terkesan ada upaya mempermainkan kasus dengan kamuflase perbuatan yang melanggar hukum ini yang seolah-olah ditutupi di Dinas Pendidikan. Dalam kasus ini adalah contoh atau bentuk pembodohan massal atau genosida terhadap saya, yaitu pembedaan antara yang hebat dan rendah, yang cantik dan yang jelek. Padahal di dalam hal bermasyarakat, sebuah capaian itu adalah sebuah capaian bersama. Jadi di dalam masyarakat itu capaian suatu keberhasilan itu capaian win-win solution atau capaian bersama. Kalau ada suatu yang janggal atau asing misalnya, semestinya pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo segera tanggap dan kita komunikasikan yang baik-baik, dikontrol kepada yang bersangkutan bagaimana perkembangannya, dan dalam hal pembinaan ini ditingkatkan, ini sistem hierarkinya dibangun. Jadi harapan kami para pejabat pemangku kepentingan termasuk suku dinas ini tidak serta-merta lantas mengambil peranan yang sangat penting sebagai penggugat, baik ambil fungsi sebagai kepala keluarga dan disebut kewenangannya saja kalau tahu perempuan tersebut bermasalah, cacat sosial, cacat etika, dan di dalam catatan kepolisian, maka tolonglah hal ini diverstehen atau diberhentikan sementara dan dipilah-pilah, di mana manajemen dinas pendidikan, di mana dinas sosial, di mana dinas atau kepolisian. Jadi jangan sampai dinas pendidikan menjadi keranjang sampah yang datangnya justru dari oknum-oknum guru dalam rumah tangga dan berkembang menular pada yang lain. Ini ironis sekali karena saudara IWW yang diberi kesempatan dulu agar tidak berperkara ternyata berperkara, dan itu membebani keutuhan rumah tangganya yang dulu dan berkomunikasi seolah-olah dia adalah raja, memiliki dua visi. Jadi ironisnya ini IWW tersebut
berkelas yang dianggap bawah lalu jadi justifikasi atau target justifikasi tanpa diberi kesempatan untuk membela diri atau memberi klarifikasi. Kalau di sini kita ini bekerja untuk atasan-atasannya saja, maka bahagia untuk keluarga mana. Jadi kalau dipandang dari sudut pandang pendidikan, lantas apakah ini sistem pendidikan? Artinya selama ini IWW dalam pengaruh pangkat jabatan orang lain dan memanfaatkan orang lain yang tidak tahu menahu tempat duduknya di mana, di kantornya sebagai apa, di masyarakat sebagai apa, dan penilaian sikap integritas yang harus dijaga itu polanya sebagai seorang apa, apakah seorang pejabat negara atau seorang ASN. Jadi yang saya permasalahkan adalah tentang kaburnya IWW dari rumah. Yang kedua adalah pertanggungjawaban untuk fair sharing yang mengikuti harusnya pidananya diselesaikan satu dulu baru perdata. Yang ketiga, perdata putusan hubungan antara peristiwa gugat sehingga bukti bahwa IWW lah yang dengan sengaja menekan kejadian persekusi di Mojolan Gabut. Jadi saya mohon Polres Pati untuk ungkap peristiwa ini, siapa otak dalang dan pelakunya, persekutornya di dalam ditangkap di proses hukum. Saya menuntut juga atas hilangnya hak insentif tunjangan gaji, hilangnya atau tidak hilangnya diri dengan cara yang tidak berwajar, yaitu saudara IWW membawa sepeda motor ya Evo dengan syarat biru putih, benda-benda berharga, sertifikat sekitar jam 2 malam. Semua benda-benda itu dibereskan dan pindah di suatu tempat. Setelah itu tidak dapat ditemui dan dihubungi lagi. Atas kerugian ini kami menuntut ganti rugi dan konsumen atau kompilasi dari IWW sebenar 500 juta. Karena banyaknya surat-surat yang dibawa lari, ada kompensasi dapat dibangun atau dibayarkan dengan komitmen, karena di dinas mengatakan tidak ada apa-apa, padahal di sana ada apa-apa, yaitu ada persoalan yang valid, ada persoalan yang parah, sindikatif, memanipulasi, penyerobotan, penyelewengan, penyimpanan, dan wewenang yang dilakukan IWW di kroni-kroninya. Jadi mohon maaf, kasus ini jangan dihentikan dulu. Keterlibatan yang lain bahwa semua kejahatan yang dilakukan oleh IWW ini simultan, sinergis, ada vendornya, ada sindikatnya, ada yang sponsori, dan ada pembiayaan dari sindikat termasuk yang membackup di dalam kepolisian. Maka kembali mohon bantuan penanganan serius dari intelijen Mabes Polri. Apakah hal itu benar atau tidak berdasarkan laporan utang ke saudara Kasnadi, utang ke saudara Satyo, ke Mulyadi, kepala SMW DBKK Pati Kota dan BRI, semua taspen dan karet pensiun daripada ibu ya, dan men ini memborokkan aset korban setelah cair dan dapat uang secara segera kabur dan melarikan diri dengan kekasih gerapnya seorang oknum guru, oknum polisi atas nama Bribka Bambang Pemati bin Tomo diduga beralamatkan di Tambak Romo. Korban lain akibat modus ini adalah Hartono, Jatmiko, Harkamto, Warsito, Dahlan Istanto, Sunarto, Subagi. Namun mereka korban menjawab tidak ada hubungan gelap, ya, dan takut ketahuan aibnya, maka dipilihlah diam. Maka dalam hal ini untuk menyibak tabir tabir sindikatnya Suudi Tambak Romo ya turun serta men-setting semua kejahatan IWW. Harusnya kepolisian segera mengungkap kasus ini dan siapapun yang tertarik terlihat di dalam perkara dan dapat dilakukan tidak lanjut. Dugaan mempermainkan kasus yang perbuatan melanggar yang dikemas seolah-olah menolong seakan-akan perbuatan itu benar padahal melanggar tata kehidupan bermasyarakat, etika, norma, dan aliran. Maka diperlukan adalah rekonstruksi kasus kejadian penculikan perempuan dan anak Jatan Ras di Mojolan Gabut 29. Ini sangat urgen karena atas kejadian ini secara tertutup Saudara Kepala Dinas Pendidikan Sunarto MPD mendapat teguran dari sanksi diberikan dari jabatannya dan dimutasi keluar sekolah oleh Bupati. Atas kejadian ini korban mensomasi Dinas Pendidikan agar tidak memberi sanksi tegas dan terukur kepada oknum kepala sekolah SD 03 Tambak Romo yang sangat terlalu.
Atas pengakuan melalui surat, Sunarto menerima maaf secara lisan pula. Klarifikasi korban bahwa tahun 2011, bulan 11, 2011, 11 berkorban hendak berkonsultasi masalah keluarga ke rumah Bapak Moket Mojolawaran. Pada tanggal 23.30 baru pulang pamit dari rumahnya, sudah melakukan acting sehingga korban dihadang beberapa orang turun dari mobil Api Krem lalu turun dan memukuli saya, mengasih saya, menganiaya korban. Pelaku dan yang lainnya bahwa oknum polisi Bambang Permati dan Besut, keduanya kalau berlaku seolah-olah interrogator merampas barang bukti 3 buah HP, dompet, dan kedua pelaku mengancam akan mengembalikan. Demikian ini sampaian saya, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak dan segera hilanglah batas-batas konflik itu, mengingat juga menimbang tentang 277 pasal hilangnya rumah tangga. Ya, ini siapa suatu perbuatan sengaja berbuat asal seseorang tidak tentu, maka orang dipidana menggelapkan keadaan orang 7 atau 6 tahun penjara. 2. Pencabutan hak pasal 35 nomor 1 yaitu judicial dipecat dari segala perbuatan. Pasal 274 mengakui seorang anak-anak sebagai anaknya turut melanggar KUHP. Selanjutnya bahwa kasus ini adalah kasus relatif, bukan aduan absolut. Delik aduan ini tidak bisa dipelah seperti seorang istri membela semangka atau adukan istrinya tidak dan dia iya. Dalam peristiwa ini pengaduan tidak diperuntukkan menurut peristiwanya, namun dibolehkan. Cara mengajukan pengaduan sesuai dengan pasal 45 Reglamen bisa dengan surat atau lisan, datang sendiri. Bisa aduan ini pasal bab ditentukan siapa yang berhak. Terus 378 pencurian, penggelapan, 362 dan 372 yang dianggap orang tua peristiwa sebagaimana penilai daya ditipu dan menjadi korban. Delik aduan absolut mutlak senantiasa dituntut apabila pengaduan di dalam 70 dan tidak berdaya. Ini kembali lagi. Jadi peristiwa penculikan ini benar-benar kasus secara hukum, maka kami meminta keseriusan Mabes Polri untuk mengungkap jaringan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.